maka setelah 3 tahun mereka bisa mengikuti ujian negara. Jika lulus, mereka bisa lanjut bekerja di Jepang. Jika tidak lulus, mereka harus kembali ke tanah air. Juwita, perawat asal Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah lulus ujian negara keperawatan di Jepang. Ia pun bisa memperpanjang masa kerja di negeri matahari terbit. Lulusnya Juwita menjadi bukti tenaga perawat Indonesia mampu bersaing dengan tenaga perawat lokal atau dari negara lain seperti Filipina dan Vietnam. ずっと僕で看護師の資格を持つ人たちが最初にしてくれていて、医療的なことに対しての支援に関してはかなり有しております。それ以外に日本で看護の資格を取るための勉強をしながらなので、最後に関わる必要な部分の知識、技術に関しても、Ya, ini lokasi panti ya. Jadi panti dengan rumah kita berbeda gitu. Jadi teman-teman nanti kerja di panti itu rumahnya terpisah, bisa jalan kaki atau naik sepeda. Ini teman-teman kita yang sudah berangkat, ini ada program magang, ada yang di pabrik plastik, ada pengolahan makanan campur-campur. Nah, ini teman-teman yang lagi persiapan lari, biasa habis belajar, sore hari belajar untuk jaga stamina, ada olahraga. Kemudian ini teman-teman kita ini anak magang, yang mau berangkat program IM. Jadi ke Jepang itu banyak program, jadi teman-teman nanti bisa pilih yang paling mudah. Makanya dalam kesempatan ini kita akan jelaskan program yang paling mudah dan cepat berangkat dan murah biayanya. Nanti kita akan jelaskan semua supaya teman-teman bisa paham. Jadi kita kalau bergabung di SO Ikari Sumut ini kita mempunyai banyak kantor cabang ya. Jadi ada di Medan, ada di Bekasi, ada di Sragen, ada di Tulungagung, ada juga di Kediri. Jadi tinggal teman-teman pilih yang mana lokasi terdekat dengan tempat tinggal. Kita juga siapkan dana talang ya. Ini yang paling penting. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ekonominya sulit ataupun memang keuangannya belum mencukupi, kita siapkan dana talang. Jadi pagi biasa senam alat jadi teman-teman nanti lebih kurang belajar 4-6 bulan persiapan bahasa supaya bisa dapat 2 sertifikat bahasa dan skill. Jadi di sini teman-teman kami akan ajarkan bagaimana supaya bisa lulus ujian JFT Basic. JFT Basic ini ujian dari pemerintah Jepang. Ini anak magang yang mau berangkat, ini program restoran, ini dari NIAS nih, ini UNP Padang, ini dari Padang, berangkat intensif, masuk ke semester 5 dan 6. Kenalkan, nama saya Putu Fatima. Ya. Saya ambil job. Ya, ini yang anak magang intensif, ini perawat juga, ini perawat, ini lumayan gajinya nih, perusahaannya bagus. Sehingga dia bisa hampir 20 juta lebih gajinya. Ini Mas Muin ini juga ada berangkat. Dia ngambil program pertanian. Ini juga sama, ini program perawat. Jadi teman-teman nanti bisa ikut mana program yang sesuai dengan keinginan. Ada perawat, ada restoran, ada pengolahan makanan, ada peternakan, pertanian, kita mulai ya. Silakan sudah bisa dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, minasan, selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara webinar. Mas Bram bisa di-mute-kan mic-nya Mas Bram. Acara webinar pada malam hari ini. Mic-nya dimatikan biar suaranya nggak masuk. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa insya Allah malam hari ini kita akan menjelaskan, kami sebagai moderator akan memandu acara
jalannya webinar pada malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan menjelaskan pengenalan SO Hikari Sumut, SO LPK Hikari Sumut, yang mana kami menyediakan layanan untuk pelatihan kerja. Untuk pelatihan kerja yang ingin, jadi bagi teman-teman cocok banget yang ingin mungkin setelah lulus SMA itu ingin cari pekerjaan, tapi mungkin karena di negara kita, di Indonesia sekarang ini tuh agak kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kemudian dengan minimnya mungkin gaji yang diperoleh, itu bisa dipertimbangkan kita mengikuti pelatihan kerja ke Jepang, yang mana banyak benefit yang nanti akan didapat dari kita kita berada di LPK Hikari. Jadi seperti yang tadi teman-teman, nanti acara webinar kali ini kita akan dibagi waktunya, yaitu saya buka terlebih dahulu pembukaan webinar kali ini. Kemudian nanti sesi kedua yaitu insya Allah akan dijelaskan oleh Kak Melza atau Pak Kadri. Ya, saya sendiri. Oh ya, Ya. Oke. Nanti akan dijelaskan sama Pak Kadri. Nah, kemudian jadi nanti sembari berjalannya waktu itu akan Pak Kadri akan menjelaskan, akan memberikan informasi-informasi terkait LPK Hikari Sumut. Jadi tadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadri, LPK Hikari Sumut itu berada di banyak cabang. Ada di Bekasi, kemudian di Sragen, kemudian ada di Tulungagung, kemudian ada di Pare, kemudian ada di pusatnya yaitu LPK Hikari Medan, yang di Medan. Nah, di situ nanti sama semua teman-teman, informasi yang didapatkan akan sama. Nah, setelah nanti sesi kedua yaitu sesi inti, sesi penjelasan, setelah itu nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mungkin sekiranya ketika teman-teman di sesi kedua ketika dijelaskan mungkin agak kurang paham. Nah, di situ adanya sesi itu buat teman-teman yang masih belum paham untuk menanyakan. Ditanyakan yang masih belum paham. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, mungkin sekiranya memang belum paham. Nah, kemudian sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan ada sesi kuis yang nanti insya Allah akan dijelaskan dan diberikan kuis oleh Bapak Kadri, yang mana ada hadiahnya teman-teman. Insya Allah demikian. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan terima kasih atas Pak Kadri dan semua panitia webinar kali ini yang ikut antusias dan semangat dan untuk saling berbagi informasi. Terima kasih atas Bapak Kadri yang menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi. Insya Allah demikian yang pembukaan yang pembukaan webinar pada hari ini. Insya Allah akan diambil alih oleh Bapak Kadri. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Ferry. Ya. Jadi teman-teman, kita di sini LPK Hikari Sumut sudah berdiri dari 2006, berarti lebih kurang sudah 18 tahun kita pengiriman khusus ke Jepang. Jadi ada program magang, ada kerja, ada tukuteki, ada intensif, ada engineering. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajarinya. Kemudian tadi disampaikan bahwa Hikari Sumut mempunyai beberapa kantor cabang, ada di Bekasi, ada di Tulungagung, Sragen, dan Kediri. Yang terdekat. Ya, lanjut Mas. Kemudian ada sponsor kami di sini, ada kampus Universitas Nami Ramja dan Universitas Ibnu Battuta. Jadi kampus-kampus ini mitra kami untuk program S1-nya. Pak, kok bisa S1? Kita akan bahas. Jadi ini gunanya ada nanti untuk melanjutkan program di program engineering. Jadi kita bekerjasama dengan kampus untuk bisa mengambil S1-nya. Oke, lanjut Mas. Kemudian Hikari sekarang terus berkembang. Ya, lanjut. Ya. Oke, kemudian
Hikari juga merupakan SO yang izinnya juga sudah dikeluarkan oleh Menteri dari Tenaga Kerja. Ya silakan lanjut Mas poinnya. Nah, jadi ini izinnya, jadi izin dari Kementerian Tenaga Kerja, jadi kita mempunyai izin SO yang bisa ngirim langsung ke Jepang. Jadi teman-teman jangan khawatir, jadi bedakan LPK dengan SO. Kalau LPK dia bisa melatih tapi nggak bisa ngirim langsung, tapi kalau SO dia sudah bisa mengirim langsung untuk program pemagangan. Lanjut Mas. Ya, ini izin kita, ini izin dari Menkumhamnya, ya lagi. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang izin. Jadi kalau kita SO selangkah lebih cepat. Kemudian Hikari juga sudah 18 tahun mengirim orang ke Jepang, jadi keuntungan kerja di Jepang itu jadi lebih besar. Teman-teman bisa dapat gaji 15 sampai 30 juta sebulan, tergantung programnya. Jadi rata-rata kerja di Jepang, baik itu restoran, pengolah makanan, perawat, pertanian, cleaning building, pengepakan makanan, itu rata-rata 1 jam 1.000 yen. Kalau kita rupiahkan itu lebih kurang 110.000 kerja 1 jam di Jepang. Sementara 100.000 itu di Indonesia kerja 1 hari, rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman bisa merubah kehidupan jika ingin menambah rezeki. Kemudian peluang karir yang menjanjikan. Jadi teman-teman di Jepang itu karirnya meningkat. Semakin lama bekerja akan naik gajinya, bonusnya. Kemudian program kesejahteraannya itu tinggi, termasuk masalah teman-teman itu nanti di sana ada asuransi, ada kemudian kesehatan, fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang keselamatan. Karena memang di Jepang safety aman. Kemudian keterampilan khusus yang teman-teman akan diajari budaya, kemudian ada pengalaman-pengalaman kerja, kemudian teknologinya juga cukup maju. Ya, cukup banyak keuntungan kalau kita kerja di Jepang. Lanjut, Mas. Kemudian teman-teman supaya bisa paham, saya akan jelaskan beberapa program ke Jepang. Pertama program yang Japan. Ini program yang tertua. Dari tahun 93 sampai sekarang, jadi lebih kurang sudah 31 tahun. Ini program magang yang Japan yang testingnya nanti diadakan di Disnaker tiap-tiap provinsi. Tapi ini program cukup banyak syarat. Pertama umurnya 18 sampai 26, lewat dari 26 nggak bisa. Kemudian tingginya 160 minimal, di bawah itu nggak bisa. Kacamata, tindik, tato, gigi berlubang itu nggak bisa. Itu program magang yang Japan. Kemudian yang kedua ada magang SO. Magang SO ini ya termasuk dengan melalui Hikari. Umurnya bisa sampai 18 sampai 30 tahun. Tapi tetap sama harus tinggi juga, ada mengikuti beberapa tes juga, ada tes lari, matematika seperti itu kalau magang. Tapi magang ini gajinya cuma 10 juta, antara 10 sampai 12 juta, namanya magang. Nah, kemudian yang kedua ada program studi, atau Nihongo Gakko, ini biayanya besar. Ini untuk orang-orang yang punya dana, setahun bisa buka 3 kali Nihongo Gakko. Atau jadi teman-teman pagi itu sekolah di Jepang 4 jam, kemudian nanti siangnya arbeito. Di perusahaan, bisa di restoran, bisa jaga toko, bisa ngantar surat, nah, itu bisa dapat rezekinya sekitar 4 jam itu dapat 500.000. Jadi kalau sebulan bisa dapat 12 jutaan atau 10 jutaan. Itu kalau ikut program studi. Tapi biaya awalnya besar, antara 80 sampai 100 juta. Ya kita nggak rekom ini, tapi silakan kalau memang teman-teman mau. Kemudian yang ketiga intensif ini khusus mahasiswa aktif semester 4, 5, dan 6. Ini program intensif, gajinya nggak mahal, cuma sekitar 7 sampai 8 juta. Programnya setahun, ini khusus mahasiswa aktif. Kemudian yang keempat, Tokute Gino, ini mau kita bahas sekarang. Tokute Gino ini ada ataupun SSW, ataupun TG, ataupun kerja ini sama. Jadi pemerintah Jepang sekarang buka 345.000 orang untuk visa kerja di 14 bidang. Ini yang mau kita sampaikan pada malam hari ini. Syaratnya mudah, teman-teman cukup punya 2 sertifikat, bahasa dan skill. Adapun nanti tingginya rendah, pendek, kurus, kemudian kacamata, ada bekas tindih, ada bekas tato, itu nggak ada masalah. Jadi Tokute Gino ini hanya meminta 2 sertifikat, bahasa dan skill. Dan dia juga tidak meminta tamatan, bebas mau tamatan apa saja. SD boleh, SMP boleh, SMA boleh, S1 boleh. Ini kelebihan Tokute Gino, karena dia visa kerja. Jadi teman-teman bisa ngambil program ini, ada 14 bidang kerja. Kemudian yang kelima ini engineering. Engineering ini bagus. Ini bagi teman-teman yang ingin permanen di Jepang atau ingin bawa keluarga ke Jepang, silakan masuk program engineering. Jadi kalau kita urut program ini ada pertama magang,
kemudian ada studi ataupun gaku, ada intensif, ada SSW yang lagi kita garap sekarang. SSW ini gajinya antara 15 sampai 20 juta. Kemudian setelah selesai Tokutegino atau SSW atau kerja, teman-teman selesai program 5 tahun, jika ingin sambung, baru ngambil engineering. Syarat engineering harus punya S1. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan beberapa kampus untuk program kuliah online-nya atau kuliah e-learning. Sehingga teman-teman nanti selesai program SSW di Jepang, pulang tinggal menyelesaikan S1-nya, menghemat waktu. Itu program yang akan kami sampaikan. Ya, lanjut lagi, Mas. Ya, jadi teman-teman ini cukup multifungsi ya bergabung dengan Hikari. Jadi kita teman-teman bisa bekerja dengan gaji 15 sampai 20 juta, kemudian S1 juga bisa dapat, sehingga teman-teman bisa membawa uang yang cukup lumayan di Indonesia. Ya, lanjut benefitnya belajar. Teman-teman nanti belajar di tempat kami itu 4 sampai 6 bulan lebih kurang untuk bisa mendapatkan dua sertifikat atau skill. Kemudian kami siapkan guru-guru alumni dari Jepang, merata alumni Jepang, wawancara juga kami dukung. Kemudian nanti sampai dapatkan job, karena kami sudah mempunyai beberapa kuliah yang di Jepang. Sekarang yang terdaftar di kami itu kolomnya ada lebih kurang 8, dan TSK atau punya untuk sponsor seperti gini atau kerja itu sekitar 40-an TSK. Jadi kami cukup banyak mitra. Sehingga kami sekarang ini kekurangan orang yang memang mempunyai 2 sertifikat itu bisa dibilang habis, sudah pada berangkat semua. Garansi bisa ikut pelatihan. Jadi maksudnya begini, jika teman-teman sudah belajar di tempat kami 4 sampai 6 bulan, kemudian mengikuti ujian atau tidak lulus, boleh belajar lagi sampai dapat, tapi tanpa diikuti biaya. Cukup sekali bayar di kami sampai dapat 2 sertifikat bahasa dan skill. Kemudian disediakan dana talang. Jadi bagi teman-teman yang kurang mampu ekonominya ada dana talang. Kita akan bahas. Jadi jangan khawatir tentang masalah biaya. Jadi kalau ada cash monggo, kalau nggak ada ya boleh utang. Kemudian berpeluang bisa kuliah, ini yang paling bagus. Jadi teman-teman selama di Jepang bisa kuliah online ke Indonesia. Sehingga teman-teman pulang dari Jepang bisa selesaikan S1-nya. Ya, lanjut Mas. Jadi teman-teman bisa cukup bagus dengan program ini. Ini yang mau kita bahas sekarang, Tokutegino. Tokutegino atau program PMI Mandiri, atau juga SSW, atau juga TG, atau juga kerja, itu semua sama bahasanya. Jadi teman-teman supaya paham, jadi sekarang pemerintah Jepang buka Tokutegino. Ini gajinya antara 15 sampai 30 sampai 20. Lanjut, Mas. Ya, kemudian ini untuk Tokutegino, programnya ini lebih kurang 5 tahun. Jadi teman-teman bisa ngambilnya ini 5 tahun, tapi ini bisa diperpanjang setahun-setahun. Gaji di Jepang rata-rata itu 15 sampai 19 jutaan rata-rata gajinya, karena per jam itu bisa dapat 100 ribuan. Ya, oke, lanjut Mas. Tadi kan Bapak datang kemari. Ya, Bapak datang kemari. Ya, kemudian ada programnya nih, ada 14 bidang. Perawat, Kaigo. Jadi teman-teman, ya Mas Yan, coba mic-nya dimatikan ya. Oke, Kaigo atau perawat lansia. Jadi teman-teman bisa ikut perawat dan ini bisa dikerjakan juga. Jadi tidak perlu background yang mesti harus perawat. Jadi teman-teman tamat SMA umum pun boleh ikut program perawat. Kemudian ada cleaning building. Ini pembersih gedung seperti di mall, kemudian di rumah sakit seperti itu. Kemudian ada perhotelan. Ini silakan di hotel, jadi office boy atau resepsionis juga bisa. Kemudian ada pertanian peternakan. Ini peternakan, pertanian ini sama. Jadi bidang-bidang ini semua teman-teman udah kerjakan. Kemudian ada infrastruktur, ada mesin industri, industri listrik, pembangunan, dan pembuatan kapal. Kalau yang ini di Jepang ujiannya. Tapi yang tadi yang 6, perawat, restoran, makanan, peternakan, pertanian, cleaning building, itu semua di Indonesia ujiannya. Oke, lanjut lagi Mas. Ya, ini ada lagi bengkel mobil, perikan, dan aviasi. Aviasi ini termasuk ini personil bandara. Jadi teman-teman kerja di bandara. Apakah termasuk yang tukang memarkirkan pesawat atau bantu handlingnya? Kira-kira begitu. Ya, lanjut. Jadi teman-teman untuk kami bisa Tokutegino ini maksimal 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu wajib kembali ke Indonesia atau tukar visa engineering. Tukar visa engineering yang tadi saya sampaikan, syarat engineering harus punya S1. Oke, lanjut Mas. Ya. Kemudian ini dia. Jadi teman-teman untuk bisa ke Jepang program SSW ini cukup punya 2 sertifikat. Ini yang pertama bahasa.
sertifikat bahasa ini harganya ini 4.000 kalau kita sekali ujian. Sebulan tuh bisa 10 kali ujian. Ada di 7 titik lokasi ujian. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa di Medan, Jakarta ada 3 titik, Bandung, kemudian juga ada Semarang, Surabaya, Jogja, dan Bali. Jadi teman-teman ujiannya ini pilihan berganda, lebih kurang 40-50 soal. Jadi ujiannya di depan komputer, teman-teman beli vouchernya harga 4.000, ikut pilihan berganda. Jika lulus, alhamdulillah. Jika gagal, beli lagi vouchernya bulan depan. Ya, jadi cukup banyak peluang. Yang kanan ini asat ini skillnya. Jadi skill pertanian ini misalnya. Ini teman-teman juga nggak ada ujian praktek, nggak ada. Semua ujian depan komputer. Nah, jadi misalnya ujian pertanian ini, alat pertanian, itu cuma sekitar 40 soal soalnya. Pilihan berganda juga sama. Nah, kemudian kalau yang untuk perawat itu lebih murah. Harganya cuma 109.000. Tapi kalau untuk pertanian, restoran, pengolahan makanan, peternakan itu harganya 450.000. Jadi teman-teman tinggal beli voucher di Japan Foundation atau JFT Basic, nanti akan bisa digiring, nanti teman-teman memilih tanggal ujiannya tanggal berapa. Yang jelas sebulan ada 10 kali ujian. Nah, teman-teman tinggal pilih tanggalnya. Ya lanjut lagi Mas. Jadi itu bisa ke Jepang, cukup punya 2 sertifikat tadi. Jika setelah dapat 2 sertifikat tadi, maka teman-teman akan kami wawancarakan langsung ke pihak Jepang dengan via online. Jadi jika dinyatakan lulus, teman-teman akan mendapatkan ini dia kontrak. Di kontrak itu akan tertera berapa gaji, potongan pajak, asuransi, apartemen, makan. Nah, itu kadang-kadang teman-teman bisa dapat 15 sampai 18 juta tergantung perusahaannya. Kemudian setelah terkait kontrak, kita akan menunggu COE yang sebelah kiri ini atau izin tinggal di Jepang, itu lebih kurang 3 bulan. Jadi kalau kita urut belajarnya 4 sampai 6 bulan, tambah proses wawancara 1 bulan, kemudian turun kontrak 3 bulan. Ya lebih kurang 9 sampai 10 bulan, teman-teman sudah bisa berangkat ke Jepang. Kemudian yang kanan ini ada kita pengurusan ke BP2MI untuk pengurusan EKTLN. Jadi teman-teman berangkat resmi sebagai pekerja migran Indonesia, terdaftar di tenaga kerja. Jadi teman-teman ini bisa mengikuti ini. Kami akan bantu semuanya. Oke, lanjut lagi Mas. Ya, jadi untuk bisa mengikuti program ini teman-teman juga kami gabungkan untuk kuliah. Untuk bisa mendapatkan program S1-nya ada di kampus Amir Hamzah dan Ibnu Battuta di Medan. Nanti di Jakarta juga ada. Ada Tribuana Mitra Karya Penata Indonesia itu mitra kami yang untuk program S1-nya. Jadi teman-teman bisa ngambil berbagai macam jurusan. Lanjut Mas. Ya, kemudian ini kampusnya yang bisa dipilih jurusan. Ini tidak wajib ya, tapi bagi teman-teman yang belum punya S1, saran kami ambil S1-nya. Karena untuk biaya kuliahnya dibayar dari Jepang. Jadi teman-teman setelah bekerja, nanti baru cicil ke kampus, untuk prosesnya lebih kurang kan 4 tahun untuk S1. Ada teknik mesin, teknik industri, kemudian pertanian, sipil, dan sastra Jepang. Nah, teman-teman setelah dapat S1, baru tukar visa engineering. Sehingga bisa naik grade-nya. Yang tadinya kerja cuma dapat 15 sampai 19 juta, tapi kalau engineering bisa diangkat 20 sampai 30 juta. Jadi teman-teman bisa naikkan grade nanti supaya bisa bertukar ke visa engineering jika punya S1. Lanjut lagi Mas. Ya, kemudian ini ujiannya. Jadi Japan Foundation membuka lokasi ujian itu ada di Bandung, ada di Denpasar, Bali, Jakarta ada 3 itu, ada Medan, ada Semarang, Surabaya, dan Jogja. Jadi ada 7 lokasi ujian ya. Nah, 7 lokasi ujian, teman-teman bisa pilih di mana yang kota terdekat. Kemudian yang kanan ini biayanya, ambil sertifikat bahasa atau JFT Basic harganya 400.000. Kemudian kalau skill perawat itu 109.000. Tapi kalau untuk ambil skill pertanian, restoran, pengolahan makanan, peternakan itu harganya 450.000. Dan untuk konstruksi harganya 230.000. Jadi teman-teman bebas milih yang mana. Boleh ngambil 2 juga boleh. Pak saya ngambil perawat sama pertanian, boleh Pak, boleh, nggak ada masalah. Gunanya gimana? Teman-teman nanti bisa pilihan di Jepang. Mungkin berangkat pertama perawat, terus tahun kedua mau tukar pertanian, boleh, nggak ada masalah. Karena kontraknya setahun. Jadi setahun diperpanjang maksimal 5 tahun. Nah, terus teman-teman mau tukar bidang boleh, yang penting skillnya ada, sertifikatnya. Oke lanjut Mas. Ya, kemudian biaya pemberangkatan ini yang perlu teman-teman pahami ya. Pertama teman-teman, ini belajar di kami itu yang tatap muka langsung datang ke pelatihan ya. Tesnya itu 7 juta.
Tapi khusus yang webinar pada malam hari ini kami kasih diskon 500.000. Jadi teman-teman cukup bayar cash 6,5 juta aja. Kemudian yang cicilan itu biayanya 9 juta dengan cara DP 4 juta dan 1.250 per bulan selama 4 kali. Nah, tapi khusus malam ini kita diskon 500, cukup bayar DP 3,5 juta aja. Nah, kemudian teman-teman yang nggak punya uang 3,5 juta boleh utang, boleh. Kami buat program utang talangan harganya 13 juta dengan cara DP 1 juta selama 3 bulan. Jadi kasih DP 1 juta, bulan pertama, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, sisanya yang 10 juta dibayar di Jepang. Itu jika teman-teman mempunyai ambil program utang. Jadi teman-teman silakan mau ambil cash, cicilan ataupun utang. Itu monggo silakan sesuai dengan kemampuan. Kami garansi sampai dapat 2 sertifikat. Belajarnya boleh kapan saja sampai dapat 2 sertifikat. Yang kedua, biaya pemberangkatan. Setelah teman-teman dapat sertifikat tadi, bahasa dan skill, kemudian turun kontrak, baru ada biaya lagi. Untuk proses berangkat ke Jepang, jika cash, itu dibutuhkan biaya lebih kurang 30 juta. Nah, itu dibayar bertahap, karena setelah teken kontrak sampai berangkat lebih kurang 3 bulan, bisa dicicil. Pas teken kontrak 10, nanti setelah jalan sebulan 10, nanti setelah keluar visa baru 10. Kira-kira begitu. Kemudian, Pak, saya nggak punya uang 30 juta, nih gimana untuk berangkat? Boleh cicil, boleh. Jadi dengan cara kasih DP-nya 20 juta, yang 17,5 juta dicicil di Jepang. Nanti setelah bekerja di Jepang, nanti baru dibayar per bulan selama 3 bulan. Kalau yang cicil. Pak, saya nggak punya uang nih 20 juga. Boleh utang, boleh, silakan. Jadi teman-teman hutang pemberangkatan dari harganya 45 juta. Jadi kami buat ini harga yang berbeda-beda antara cash, cicil, dan utang. Karena memang utang pasti lebih mahal. Nah, jadi teman-teman jika memang nggak punya uang, kursusnya boleh pilihan, berangkatnya boleh utang. Jadi kita akan cicil setelah teman-teman dapat gajian. Ini yang program offline. Ya, silakan Mas, lanjut. Terus bagi teman-teman yang mempunyai kesibukan dan memang mungkin sudah punya tanggung jawab, teman-teman sudah bekerja di perusahaan atau punya keluarga yang harus bekerja siang hari, kami buka kelas online. Kelas online-nya kami buat murah, diskon, cuma harga 2,5 juta cash. Jadi teman-teman belajar 3-4 bulan, kami akan bimbing, itu cukup bayar dengan 2,5 juta per sekali bayar. Atau yang nggak punya dana, itu dikena harga cicil 4 juta. Jadi setiap 1 bulan 1 juta, teman-teman bayar, kita akan ajarkan 3 bulan, nanti ada karantina terakhir. Pas teman-teman mau ujian, kami akan buat intensif, teman-teman supaya bisa datang ke tempat LPK kami, supaya kami kasih intensif. Itu untuk online. Untuk pemberangkatannya sama aja dengan yang tadi offline, cashnya 30 juta, cicil 35, dan utang 40 juta. Ya, oke, lanjut, Mas. Misalnya dulu, abang lagi live nih. Ya, silakan lanjut, Mas. Ya, selesai. Ini kira-kira begitu. Saya minta ini teman-teman tanya jawab. Silakan dipandu dari Mas Ferry. Monggo, silakan Mas Ferry. Ya, teman-teman, tadi kita sudah sudah mendengarkan dari penjelasan Bapak Kadri, sudah dijelaskan di sesi presentasi, sesi inti. Bagi teman-teman yang mungkin belum memahami apa yang disampaikan, nah silakan bagi teman-teman untuk menanyakan hal tersebut. Jadi kita sama-sama memahami, sama-sama menerima informasi gitu, teman-teman. Ya, silakan Mas Romi, silakan bertanya. Ini yang bertanya ya. Ya, jangan silakan yang ada kuis ya. Kuisnya diskon, dapat voucher 500.000. Ya, silakan ini yang bertanya, silakan dulu. Ya, apa Mas? Bisa on mic, bisa Mas pakai pesan. Ya, silakan. Ya, Mas Muhammad mau nanya, Mas. Ya, silakan. Tadi saya dengar ya pada saat kita mau ujian itu ada biaya ya. Ya, Iya. benar. Itu dibayarkan pada saat kita mau ujian atau bisa nanti termasuk hutang tuh, Pak? Oke, jadi yang bisa utang biaya kursusnya, cuman kalau ujian itu voucher itu tetap berbayar langsung ke Japan Foundation. Beli dengan pakai biometrik itu bayarnya 400.000 untuk bahasa, 109.000 untuk skill perawat. Jadi sebelum ujian kami akan kasih kisi-kisinya dulu supaya bisa lulus. Harapan kami sekali testing lulus. Tapi kalaupun gagal yang kedua insya Allah lulus. Karena kami setelah 4 tahun ini mengajarkan program SSW,
rata-rata 2 kali paling lama maksimal untuk bisa lulus. Karena materinya itu saja dan sudah disampaikan jauh-jauh hari. Jadi teman-teman gak usah khawatir, dan itu juga pilihan berganda. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa membaca, menulis, insya Allah bisa dengan sudah belajar 4 sampai 6 bulan. Saya pikir begitu, Mas Romi. Oh, Ya, siap, Pak. Nanti, Pak, pada saat Ya, kita oke. di ujian pertama gagal, terus kita di ujian Ya. kedua tetap mengeluarkan biaya lagi ya, Pak ya? Iya, sama, karena ujian itu yang mengeluarkan dari Japan Foundation atau JPT Basic itu memang wilayah langsung dari Jepang. Jadi mereka yang mengatur itu sehingga semua biaya ke mereka, bukan ke kita. Ya. Nah, jadi kita membantu proses supaya bisa lulus ujiannya. Jadi bimbelnya di kita, ujiannya mereka yang buat dari Japan Foundation. Jadi harapan kita untuk bisa SSW, bagaimana teman-teman bisa dapat 2 sertifikat ini. Nah, kalau ke Jepangnya, insya Allah 99% pasti berangkat. Kami kekurangan orang sekarang ini. Jadi kalau kita balik sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Mas Romi punya 2 sertifikat tadi, bahasa dan skill? Kira-kira gitu. Ya. Siap, Pak. Oke, ya. Saya Kalau Mas Romi mau, bulan depan ujian pun boleh. Jadi seperti pengalaman kami di beberapa daerah, kalau ujian skill kan cuma 109.000. Ya nggak apa-apa kalau pun kita kalah sebagai pembelajaran. Cuma 109.000 ujian perawat. Jadi saya pikir dicoba dulu. Ya, oke, yang lain silakan. ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan bisa lewat pesan kolom pesan yang ada di Google Meet atau juga bisa langsung open mic. Ya, silakan. Oke, sambil bertanya menunggu ini ada kuis nanti kita akan sampaikan. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Nggak apa-apa, sambil menunggu. Ya, kalau nggak ada kita buka kuis ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Saya akan tanya teman-teman nih, dapat voucher 500.000 ya. Tadi kursusnya kan udah diskon 500.000. Kalau bayar cash 6,5 juta, kalau cicil 8,5 juta. Sekarang diskon lagi nih voucher 500.000 kalau bisa jawab pertanyaan saya. Oke, saya tanya nih. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan bahwa program beasiswa ini ada ujian di 7 titik. Sebutkan 3 titik lokasi ujian. Ya, diketik saja. Silakan. Ya, diketik saja teman-teman. Siapa Ya, cepat? siapa yang bisa jawab dapat 500.000 vouchernya. Nah, di 3 titik lokasi ujian di mana tadi? Ada 7 titik. Ya, silakan. Yang sudah siap, ya silakan. 3 lokasi, vouchernya 500.000. Ayo teman-teman. Nanti ya, oke. Ini Romi, Semarang, Surabaya, Jakarta. Oke, Romi menang. Ya, Romi ya, Mas Ferry. Ya, Kak Romi. Kak Romi Ya, akan Mas. jawab dengan secara lengkap. Ya, Romi dapat voucher 500.000 tambah tadi voucher belajar 500.000. Jadi dapat diskon 1 juta. Ya, oke ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya yang kedua. Tadi saya sebutkan ada 14 bidang program Tokopedia atau SSW. 14 bidang. Sebutkan 3 bidang yang ada ujian Indonesia. Ayo silakan. 3 bidang yang ada ujiannya. Ya, Indonesia apa aja tadi? jadi untuk vouchernya didapatkan 1 kali saja ya. Buat Ya. teman yang sudah menjawab itu nanti apa? Ya, siapa nih yang jawab, Ya, Mas? Kak Mayang Lestari. Ya. Beliau menjawab perawat, pertanian, dan peternakan. Ya, benar. Oke, ya benar ya. Jadi Kak Mayang dapat nih voucher 500.000. Ya, oke. Yang ketiga pertanyaannya. Teman-teman kan berangkat nih ke Jepang untuk program Tokutegino atau SSW atau TG. Berapa lama maksimal kerja SSW di Jepang? Berapa tahun maksimal? Ya, ayo teman-teman jawab. Oke, iya. Siapa yang sudah jawab tadi? Ayo, Mas Ferry siapa? Ya, untuk yang lebih cepat menjawab yaitu tadi kan saya sudah jelaskan bagi yang sudah menjawab tidak bisa menerima voucher lagi. Nah, Ya. ini dari urutan itu Kak Yuda Sarif. Kak Yuda Sarif, kami berhak mendapatkan voucher. Ya, selamat Mas Yuda ya, dapat voucher 500.000. Oke, pertanyaan berikutnya ini lagi. Jika teman-teman sudah selesaikan program SSW 5 tahun, kemudian mau bertukar visa supaya bisa permanen di Jepang, supaya bisa bawa keluarga di Jepang, apa nama visanya? Sebutkan. Ya. Ayo, Visa teman-teman, ditulis di kolom pesan. Ya.
Jangan Jika angkat tangan, selesai program ditulis di 5 pesan. tahun, teman-teman mau sambung, akan bertukar visa jadi visa apa? Ayo, tadi gampang jawabannya. Ya, visa engineering. Oke, siapa Kak nih? Cici Gaming. Ya, Namanya- oke. Jadi kelebihan Namanya visa siapa ya, engineering Kak itu, Cici Gaming? ya, Biar kelebihan kami engineering itu catat. ya, engineering itu bisa permanen di Jepang, bisa bawa keluarga. Kak Arti. Ya, oke. Ya, satu lagi nih pertanyaannya, teman-teman ya. Yang paling gampang nih saya kasih jawabannya ya. Teman-teman nanti ke Jepang kan ikut program Tokutegino. Terus apakah boleh berpindah-pindah program di Jepang? Ya, silakan. Ya, apakah Silakan. boleh pindah program-program? Iya, boleh. Siapa tadi Mas? Jawab. Ya, seperti yang sebelumnya, untuk yang sudah menjawab, yang gugur ya teman-teman. Maksudnya udah sekali mendapatkan voucher. Nah, untuk urutannya Kak Budiman AA mendapatkan voucher. Oke. Jadi program Tokutegino di Jepang boleh berpindah-pindah jika selesaikan setahun-setahun. Jadi tahun pertama masuk restoran, tahun kedua mungkin ada yang lebih baik pengolahan makanan, silakan pindah. Jadi boleh, nggak ada masalah. Maksimal 5 tahun, nanti setelah 5 tahun teman-teman bisa sambung jika punya S1 dengan mengambil program engineering. Saya pikir itu Mas cukup ya untuk hari ini ya vouchernya ya. Baik. Untuk voucher, untuk kuis, untuk kuis sudah selesai ya teman-teman. Jadi dari tadi yang mungkin pas menyimak sesi presentasi, sesi penjelasan pengenalan LPK Hikari Sumut dan LPK Bakti Nusa Berkah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi di LPK Hikari Sumut ini kan kita punya cabang-cabangnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekiranya dengan dekat dengan kantor cabang tersebut, silakan ikuti di situ saja. Misalkan bagi teman-teman nih yang dari Pare, Kediri sekitarnya, Jombang sekitarnya gitu, ikuti saja yang di kantor cabang Pare. Nah, itu akan lebih dekat. Nah, kemudian yang mungkin dari Jawa Tengah, ikuti saja yang di LPK Hikari Sumut yang Sragen. Jadi kita ada di yang pertama di Pare, yang pertama pusatnya itu di Hikari Sumut Medan, kemudian kalau di Pare itu kita namanya LPK Bakti Nusa Berkah ya teman-teman. Jadi nanti mungkin di grup saya kasih link untuk Google Maps-nya teman-teman. Jadi bisa mungkin bisa berkonsultasi langsung ke tempat kantor cabang masing-masing. Nah, kemudian yang di Sragen itu sama, namanya LPK Hikari Sumut Sragen. Kemudian yang di Tulungagung sama LPK Hikari Sumut Tulungagung, dan yang di Bekasi juga sama LPK Hikari Sumut Bekasi. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin langsung ingin berkonsultasi langsung, ingin menerima penjelasan langsung, silahkan teman-teman ke kantor cabang terdekat. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi pas waktu di sesi presentasi masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan, sehingga kita sama-sama menerima manfaat, menerima informasi dengan paham. Ya, Kak Budiman, silakan jika ingin bertanya. Mungkin saya beri 10 detik ya teman-teman, jika mungkin jika dirasa sudah paham semua, insya Allah kita akan akhiri dan kita akan dilanjutkan. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya tapi mungkin agak lupa yang ditanyakan apa, nah, bisa juga ditanyakan lewat grup webinar yang diikuti, atau bisa langsung ke nomor CS tersebut. Izin bertanya. Ya, silakan Kak. Ya, silakan Kak. Ya, saya mau nanya, untuk di Sumatera Barat
apa nggak ada untuk pelatihannya, Pak? Ya, sementara Sumatera Barat kita belum ada kantor cabang, Pak. Tapi ke depan itu kita akan pikirkan. Tapi saya pikir untuk Bapak mungkin bisa belajar online dulu. Kami nanti akan kasih linknya. Nah, saya pikir bisa untuk online dulu. Nanti setelah online, nanti pas mau ujiannya kan ke Medan itu. Karena di Padang kan ada ujian. Nah, jadi mungkin bisa seminggu di Medan sambil menunggu ujian, kita intensifkan. Saya pikir begitu. Jadi untuk yang di Padang, saran saya masuk kelas online dulu. Saya rasa gitu, ya. Oke, siap, Pak. Yang lain silakan, siapa lagi? Mungkin kalau cukup, segera ditutup aja Mas Diki, Mas Ferry. Oh iya. Ya, insya Allah itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan, Terima kasih atas kedatangannya teman-teman mengikuti webinar malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Kadri, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita semua mengenai LPK PT Hikari Sumut. Insya Allah itu yang dapat kita sampaikan. Acara webinar ini telah selesai. Semoga materi informasi yang diterima, yang diberikan bisa diterima dengan saling paham. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah itu yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap.